Kami tidak mempunyai apa-apa. Kalau Engkau mau memanggil saat ini pun kami dapat pulang. Dan kami tidak dapat mengatakan bahwa tidak. Karena itu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mempunyai rencana di dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga pada waktunya Engkau panggil kami boleh menerima pahala yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Berilah firman-Mu pada saat ini. Engkau yang berkarya. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu yang mendengar. Dan sucikan dan kuduskan. Dan layakkan kami semuanya. Dan kami ikat segala kuasa gelap. Jangan turut ambil bagian dalam firman Tuhan ini. Hanya Tuhan Roh Kudus yang berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau tadi tim bersaksi bahwa ada anak Tuhan yang bertobat justru di Irian Barat, saya kerap kali ditulisin surat, jadi bingung saya. Karena pikirnya mau konseling lebih lanjut, tebel-tebel, ada 8-9 lembar. Lah saya kalau suruh tiap hari nulis surat, nanti ya tidak bisa khotbah. Saya tidak bisa nulis surat. Saya mengatakan, saya kalau dapat dengar itu suatu anugerah Tuhan. Sebab saya sendiri di Bandung, kalau ditanya, Pak Yusak mau beli kasetnya, nggak punya kaset, saya bilang. Loh, lah kaset Pak Yusak kok sudah di luar negeri, sudah di seluruh Indonesia. Iya, tapi wong saya ndak nyetak, saya bilang. Loh, lah Pak Yusak ndak jual? Enggak. Dan saya ndak pernah jual kaset, ya ndak pernah terima apa-apa, wong saya memang tidak mau terima apa-apa. Kalau kaset itu sampai kemana-mana, itu anugerah Tuhan. Maka dari itu kalau saudara dapat berdoa, mendoakan, saudara turut ambil bagian, menyimpan deposito di surga, ya. Di dunia ini banyak orang kepengen nyimpan di bank supaya dapat apa? Bunga, betul tak? Tapi nyimpan di sana itu luar biasa. Sebabnya apa? Nyimpan emas di sini nanti tidak bisa dibawa ke sana. Kita tidak bawa emas ke sana. Tapi kalau kamu mau ngambil emas, engkau tidak usah susah-susah. Di surga jalanannya saja dari emas murni. Kamu mau nyungkili? Boleh. Jalanannya saja dari emas murni. Ini loh saudara. Luar biasa Allah kita. Dan yang kita cari itu apa? Nyimpen emas di sini nanti ya hilang lagi. Tapi kalau di sana jalanannya saja emas. Saudara pernah berani bikin jalanan dari emas? Ada orang kaya bikin? Tidak. Ada orang kaya bikin keran ledeng dari emas. Tapi ternyata angsal ada orang mau cuci tangan, ketakutan, dilihat terus. Jangan-jangan kerannya dikantongi. Nah, jadi emasnya jadi akhirnya jadi berhalanya, saudara. Maka dari itu, jangan khawatir. Kita tidak akan kekurangan apapun yang kamu inginkan di dalam dunia ini, yang menjadi kemuliaan raja-raja dan bangsa-bangsa akan menjadi bagianmu nanti di surga. Sebab kalau saudara baca Alkitab, saudara akan tahu semua kemuliaan bangsa-bangsa dan raja-raja yang kudus akan dibawa ke surga. Saudara tahu. Kau di dunia ini tidak lihat toh kemuliaan dari raja-raja kan engkau tidak pernah lihat. Tapi engkau nanti bisa menikmati semuanya di sana. Saudara tahu. Tapi ada tapinya, ya Mak ya. Yang nikmati siapa? Yang di dalam istana loh. Sekarang tempat istana presiden itu semua keistimewaan daripada daerah-daerah masuk istana enggak? Masuk. Ada ruangan Jepara, ada ruangan Kalimantan, ada ruangan
irian. Sebabnya apa? Sebab tiap daerah itu punya keistimewaan sendiri. Demikian juga di surga nanti, kemuliaan bangsa-bangsa itu diangkut ke sana. Dan itu masuk dalam istana raja. Jadi yang nikmati siapa? Yang masuk istana. Hanya yang tidak masuk istana, boleh lihat, boleh dari luar. Kelihatan enggak? Kelihatan. Tapi ya, di sana nanti kita luar biasa indah. Saudara, Tuhan itu adil. Kalau orang-orang yang di halaman bagaimana mau masuk menghadap kepada saudara yang lain, umpamanya ya, seorang ibu, dia ternyata di dekat istana Tuhan. Tapi anaknya ternyata jauh di sana. Bisa ketemu enggak? Enggak bisa. Bisa, kalau udah ketemu nanti piye itu, nanti kan enggak tahu. Oh itu anakku, itu bekas anakku, bukan anakku, bekas anakku. Kenal. Sebab nyatanya kalau ke sana kenal nanti. Oh ini, sebab di dalam Alkitab pun orang kaya dengan Lazarus pun orang kaya itu kenal Lazarus. Jadi kenal nanti. Tapi kalau saudara di tempat yang di luar, ini yang di dekat tahta Tuhan, mau datang ke sana, ini terang luar biasa, ini kurang terang, ini nanti menderita kalau ke sana. Nah, tapi bisa nggak ke sana? Bisa. Jangan khawatir, bisa. Kalau saudara kepengen ketemu gitu, langsung saudara akan dibawa ke sana. Pakai apa? Dipakai kerudung. Pakai kerudung. Kerudungnya itu untuk menyerap, untuk menyesuaikan cahaya kemuliaan Allah dengan engkau, supaya engkau tidak menderita. Contohnya, di dalam Alkitab ada Musa pada waktu dekat dengan Allah, mukanya bercahaya. Orang Israel kalau melihat muka Musa jadi takut dan silau luar biasa. Maka Musa kalau mau menemui orang Israel harus pakai kerudung, ditutupi supaya orang lain jangan menderita, jangan silau. Ya, Alkitab ini adalah luar biasa, buku pintar. Jadi kalau sekarang ini ada anak-anak sekolah di sini tuh Pak, saya sukanya apa? Kamu nggak bolos toh ya? Jangan bolos lu ya, nggak boleh. Habis ujian kok ya selesai toh? Ya, jangan bolos. Tapi kamu disiapkan Tuhan untuk nanti yang akan datang. Percayalah. Mak-mak, engkong-engkong, saya om-om, ini bakal mati dah. Hah? Mati. Terus kemudian kalau ada kesulitan, kesukaran, ada hambatan-hambatan yang bisa nyelusup-nyelusup mencari tempat-tempat rumah orang, siapa? Kamu yang masih muda nanti. Jadi saya senang kalau ada anak-anak muda itu, kan? Sebab saya dulu di jamaah Tuhan, pertama kali dengar suara Tuhan, pertama kali diangkat Tuhan, dengar suara Tuhan umur 12, diangkat Tuhan umur 17. Ketemu pacar, dikasih tahu yang muda. Nah kalau dikasih tahu sudah tua kan pusing nanti ya. Harus dari anak-anak. Sebab Tuhan selalu berbicara dari mulai anak. Daud pun berbicara mulai muda. Ya. Samuel pun pada waktu dia menjadi pelayan Allah masih kecil. Tuhan sudah berbicara. Maka dari itu jangan khawatir. Alkitab pasti digenapi. Kalau Allah mau berbicara, asal hatimu merindukan dia, pasti dia berbicara. Ini janji daripada Allah. Karena nama Yesus adalah pembicara. Yesus namanya bicara. Ini saudara. Jadi kalau tidak bicara, itu mesti diperiksa. Saya kemarin melayani seorang yang pengusaha yang berhasil. Masih muda. Ya, punya mobil. Tapi pikirnya mau pergi setempat sebentar, naik motor. Sekarang suruh pakai helm toh. Ya pikirnya, pergi tempat dekat saja kok. Pakai motor saja, nggak pakai helm. Lalu dia pas di belakang truk. Truknya ini bawa besi.
besinya ngelorok. Duk, yuk, peot. Nah. Loh, itu kebetulan enggak? Tidak ada sesuatu pun yang kebetulan, saudara. Terus ini pecah. Batok kepalanya ini segini. Remek-mek. Hancur. Jadi, saya tilik kemarin itu gepeng. Karena apa? Dalamnya sudah hilang, tinggal kulitnya. Jadi meot gitu, kepalanya bunder, tapi ini peot. Saya bilang, lihat, saya tanya, kamu tahu rencana Tuhan? Enggak tahu tuh, Om. Rencananya apa ya? Kok saya dipeot ini? Dibiarkan peot. Tapi saya tanya, saudara tahu, kalau tulang ini yang remek tadi menusuk otakmu, mengiris otakmu saja, lalu syaraf-syarafnya putus, kamu sudah tidak normal lagi. Mata pasti buta, lumpuh. Apa yang kamu nikmati dengan hasil kerja? Kamu gini-gini ya. Terus saya bilang, iya, dia bilang, tahu. Persis. Kenapa tepat dia di belakang? Coba telat semenit atau seberapa detik, nggak kena toh? Atau dia melampaui beberapa detik, sudah lewat toh? Kenapa persis? Langsung biar gepeng saja sudah. Tidak tahu. Lalu dokter mengatakan, wah, kemungkinan mata buta dan lumpuh. Tapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia jamah. Dan Tuhan bukan melalui saya, melalui didoakan saudara-saudara yang lain. Dan Tuhan luar biasa, dokter sendiri sampai heran. Kok penyembuhannya kok cepat sekali? Cepat. Dan tidak buta, tidak lumpuh. Normal 100%. Aneh enggak? Itu peringatan. Tapi kalau engkau tidak mau bertobat, sudah diberkati Tuhan lalu mulai sibuk dengan berkat, ya biasanya gitu loh. Karena diberkati, sibuk dengan berkat, lupa Tuhan. Kalau sudah gitu diingatkan, apa yang kamu dapat? Kamu sibuk-sibuk dengan perkara-perkara yang sia-sia. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan dia untuk kembali semula, saudara. Dan nanti kalau sudah baik, dia mau kasih apa? Kasih batok kepala plastik. Jadi sebagian ini mesti diganti. Rambutnya nanti abadi, tidak bisa tumbuh. Ya tetap segitu terus. Sebabnya rambutnya rambut palsu. Yang lain tumbuh, yang itu enggak. Karena apa? Karena palsu ya. Maka dari itu, jangan main-main dengan waktumu. Kalau engkau diberkati banyak, itu adalah suatu anugerah. Ya. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam Ayub. Ayub pasal yang kelima. Wah, nyari Ayub rada angel ya. Angel ya, Ayub kapok ya. Yang belum baca mesti lihat indeks ini. Wah, anak-anak muda ini indeksan semua ini. Jangan, nggak mau masuk kalah sama Om. Om nggak pakai indeks. Set gitu loh, mesti. Kalau emak-emak ya maklum ya mak ya. Itu mak itu seperti itu, tolong dong, sudah lah. Belum, itu mak itu. Baru toh. Nah ya, puji Tuhan, anugerah masih kuat. Kapan mau pulang, Mak? Hah? Nah, amin. Siap-siap. Karena siapa yang pulang dulu tidak melihat aniaya itu untung. Tapi siapa yang ditunggu, suruh menikmati aniaya, lebih untung.
Sebab berkat mahkota disediakan ya. Nah ini yang muda-muda siap-siap loh kamu. Jangan enak-enak. Ayub pasal yang kelima. Mulai ayat 8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Dia memberi hujan di atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Dia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Dia menggagalkan rancangan orang cerdik. Sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Dia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri. Sehingga rancangan orang yang berbelat-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap. Dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka. Dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya. Dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa ke-8 engkau dibebaskannya dari maut. Dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung. Dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan. Dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian. Dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman. Dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi, engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Kalau firman Tuhan ini mengatakan, saudara, kalau saudara telah mendengar, benar begitu tidak? Betul. Ini luar biasa. Padahal, kalau saudara baca, ini adalah perkataannya siapa? Ayo, bukan. Coba baca di dalam pasal yang keempat, permulaan. Maka berbicaralah siapa? Elifas. Elifas itu temannya Ayub. Elifas itu temannya Ayub. Di mana Ayub itu mempunyai 4 teman, orang kaya semuanya. Dan pada waktu mereka mendengar bahwa Ayub tertimpa oleh musibah, maka 4 temannya ini datang. Salah satu temannya ini adalah Elifas. Elifas, dia menegur Ayub. Karena apa? Elifas ini juga orang pinter. Dia menyelidiki akan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu memberkati orang benar. Allah itu memberikan segala perkara di mana anak-anaknya yang menurut dia. Betul tak? Bangsa Israel pun kalau meninggalkan Allah, dia dihukum. Lalu Elifas ini
lihat gambaran itu dijadikan patokan. Dijadikan peraturan. Nah, saudara sendiri kerap kali berbuat begitu. Nah, kalau ada orang kena musibah, apa saudara kata? Ya, pasti orang menanam kacang akan menuai kacang. Nah, ada yang nanam kacang, dituainya jagung. Itu hukum alam. Tapi hukum alam ini hukumnya siapa? Hukum Allah. Maka Elifas mengatakan kepada Ayub, pasti engkau berbuat syianat. Pasti engkau berbuat menekan orang miskin. Pasti engkau menganiaya orang miskin. Maka sekarang engkau tertimpa oleh bencana seperti ini. Tapi apakah Ayub dia berbuat jahat? Tidak. Justru Ayub orang yang saleh, orang yang jujur. Tapi mengapa dia harus ditimpa perkara seperti itu? Bukankah saudara juga kerap kali, aku sudah jadi Kristen, aku justru cari Tuhan, malah sial terus. Betul tak? Anak-anak juga kadang-kadang gitu. Anak saya pernah langsung disemprot sama anak saya. SMP. Dia datang-datang, Pak, aku tadi pagi sudah sembahyang. Tuhan sudah bilang, belajar ini. Aku belajar. Kenapa hasilnya kok 0? Kok malah dapat 3, Pak? Waduh, saya kayak orang ditampar. Saya diam, saya berdoa, Tuhan bagaimana? Diamkan sebentar. Ya. Wah, ngomel dia. Rutuh. Oh ya. Mana? Katanya Tuhan gini. Ya, saya diamin saja. Tuh. Oh ya. Nah, sekarang sembahyang. Ya, sembahyang. Ngomel sama Tuhan. Untuk dia. Aku sudah ngomong kok gini kan. Ya. Hatinya mendengkal. Saya diamin saja. Setelah sore, sudah tidur. Sore, saya ajak omong-omong. Kamu kalau mau naik kelas, mau ujian enggak? Ujian. Nah, ujian apakah selalu itu mesti baik? Enggak. Kalau kamu baik terus nanti, kamu bisa setia kepada Allah enggak? Kamu akan bisa membedakan antara disertai Allah dengan tidak disertai Allah. Enggak. Nah ya. Nah, tapi kok Tuhan bilang, ya Tuhan, saya sudah berdoa, Tuhan mengatakan, minta, maka engkau dapat. Ketok pintu, maka akan dibukakan. Aku sudah ketok pintu surga, aku sudah berdoa, aku sudah minta. Kenapa hasilnya begini? Terus saya tanya, apakah setiap permintaanmu itu pasti harus digenapi? Iya. Dong atau? Iya, mesti dong. Kan Tuhan mengatakan begitu. Betul. Tapi setiap permintaan digenapi apabila sudah bayar harganya. Betul tak? Loh, coba kamu masuk ke toko serba adat. Kamu kepengen kipas angin karena kepanasan. Kalau pergi persekutuan supaya bawa kipas, ya kan? Seperti saya punya ini. Tapi saudara ambil, tukang jaganya bilang apa? Mana boni? Loh, apa harus bayar? Kalau saudara kalau tahu otomatis mesti bayar. Tapi kalau sama Tuhan kok tidak mau bayar? Maunya gratis toh? Loh benar enggak? Kalau sama Tuhan mau bayar enggak? Pikir bilang apa? Tuhan kaya enggak butuh dibayari ya. Jadi tak mintai terus lah pantesan. Kalau saudara mau, saudara harus bayar harganya. Apa kata Tuhan? Kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintah-perintahku. Kalau engkau menuruti perintah-perintahku, engkau tandanya mengasihi aku. Dan aku dan Bapakku akan menyatakan dirinya kepadamu. Kalau firmanku di dalam hatimu,
dan engkau di dalam aku, minta apa saja, aku beri. Oh, Yesus tidak mengatakan, aku beri. Stop. Nah, kalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja. Bayarnya bagaimana? Baca firman, masukkan dalam hati, lalu hidup selalu di dalam kuasa Allah. Minta apa saja? Boleh. Oh, itu janji ya. Tapi bayar harganya. Bayar tidak mau, minta mau. Nih. Maka dari itu kita harus belajar dari Alkitab. Jangan terpancang oleh hukum kebiasaan, hukum alam. Kita harus berubah, mempunyai visi dan pikiran Yesus. Dan pikiran Yesus adalah pikiran Alkitab. Dan pikiran Alkitab adalah mengatasi semua hukum alam. Ini loh saudara. Jadi kalau ada orang kena musibah, ada orang kena kesulitan, harus bertindak bagaimana? Kalau saudara yang harus melayani orang yang kena musibah, jangan langsung ditegur. Ayo, dosa apa kamu? Makanya kamu kena musibah. Ya, langsung sudah gepeng, dipletet-pletet. Ya jadi apa nanti? Hancur. Gak boleh. Saudara doakan, minta hikmat dari Allah. Setelah dapat hikmat dari Allah, berbicara. Ini cara menghadapi orang yang kena musibah. Supaya kita tahu, kita doakan, angkat dia. Kenapa saudara mengalami begini? Ya saya ikut Tuhan gini. Oh ya. Justru saudara ingin benar, setan tidak suka. Ayub contohnya, orang benar, tapi malah dipletet-pletet. Tetapi jangan khawatir, Allah punya rencana yang indah di dalam dirimu. Kalau engkau setia seperti Ayub, Allah akan menaikkan 2 kali lipat lebih atas. Karena Allah melihat engkau orang saleh, engkau mencari kebenaran, maka Allah akan tingkatkan lebih tinggi. Kalau orang menderita karena dia berbuat dosa, itu sudah lumrah. Tapi kalau orang benar menderita, itu anugerah. Jadi kita harus selalu dapat memandang kepada Allah dan mengucap syukur. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, kalau dari kecil saya menderita, kemudian dididik oleh Tuhan, kemudian dikirim ke Irian Barat, di sana cepat kaya saya. Pada waktu dikirim ke sana, saya mengatakan ke Departemen Kesehatan, saya sedia dikirim ke seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Saya tidak mau. Tapi sebelum masuk ke kamar itu, saya berdoa, Tuhan, aku hambamu. Tempatkan di mana apa yang engkau kehendaki, aku nurut. Tapi sudah punya konsep. Indonesia mau, Irian tidak. Karena pada waktu itu Irian belum masuk Indonesia, masih pepera, masih belum pemilu. Belum pemilihan. Saya tidak mau. Mesti ribut. Mesti bunuh-bunuhan. Sebab masih ada pemberontakan. Saya masuk kamar. Dirjen itu, oh silahkan duduk. Saudara siap dikirim ke seluruh Indonesia? Ya. Wah, dia senang. Saya salut kepada saudara. Karena saudara tidak menentukan mana-mana. Saya hargai saudara. Saudara saya minta untuk segera berangkat ke Irian Barat. Mulut, pikiran, lupa janji sama istri, sama orang tua saya. Saya bilang, saya siap. Lalu ke tempat mana? Di Biak itu 4 tahun sudah tidak ada dokter gigi. Karena tidak ada yang mau dikirim sana. Dan saudara orang pertama yang mau. Baik, saya berangkat.
dari kamar. Saya pikir-pikir, saya tadi mau dikirim kemana ya? Irian Barat. Loh, wah, payah ini, wah. Saya sudah janji sama istri saya, sama orang tua saya tidak mau ke Irian Barat. Loh, kok saya? Waduh, masuk saya. Masuk lagi, bilang. Jadi lupa ngetok sampean. Buka saja, masuk ngobrol. Sampai dirjennya kaget. Ada apa? Loh, Pak. Saya bilang, tadi saya berkata apa, Pak? Oh, saya sudah tangani surat perintah. Saudara berangkat ke Irian Barat. Nanti dulu, Pak. Saya mau di lain tempat, kecuali Irian Barat. Dia bilang, sudah ditandatangani. Apa yang sudah dikatakan, harap dipegang. Tapi dia berkata begitu, telinga saya mengiang. Firman Allah, ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Saya lalu, oh ya sudah Pak, saya keluar. Tapi setelah itu saya ngomel sama Tuhan. Engkau kok nakal Tuhan? Dia bilang, oh aku sudah bilang, Irian tidak mau kok malah engkau anu. Lalu Tuhan berkata, yang nakal engkau Pak aku. Kamu yang nakal. Nakalku di mana? Kamu tadi berdoa apa? Tuhan, engkau yang tetapkan aku dimanapun aku berada berserta dengan engkau. Betul nggak? Ya. Lah kok sekarang ngomel? Oh ya. Saya pulang istri saya tanya, kamu ditempatkan di mana? Di Biak. Biak itu mana? Irian Barat. Kok aneh toh kamu ini? Kamu bilang nggak mau? Ya. Tapi Tuhan suruh. Caranya Tuhan nyuruh bagaimana? Dibikin lupa segalanya. Suruh bilang iya. Oh, sebabnya kalau diperintah gitu tidak mau, jadi dicabut kesadarannya. Oh, ya sudah berangkat. Lalu saya pikir-pikir gini, sudahlah Tuhan, saya tak berangkat dulu ya. Istri anak-anakku tak tinggal sih. Sebabnya bagaimanapun juga itu di sana itu banyak nyamuk, malaria. Di samping itu apa? Pemberontak masih banyak. Saya dengar tanya-tanya Irian Barat. Oh, kamu ke Irian Barat, gantung diri. Gantung diri bagaimana? Oke, lihat gadis Irian Barat, kamu berani. Wah, kamu cantik. Malamnya didatangi suruh kawin, kamu tahu enggak? Masa sampai seperti itu? Kenal dulu kebiasaan mereka. Oh ya, nah memang betul. Surabaya ini ada teman saya yang dulu di Irian Barat. Dia terpaksa kawin sama anaknya kepala suku di Surabaya ini. Dokter gigi. Itu teman saya di Irian Barat. Dan dia dulu ngecek saya. Karena apa? Pada waktu pemilu saya mau pulang, kalau orangnya di sini dia bisa bersaksi. Dia berkata gini, Cek, kamu mau pulang? Mau minta izin pulang? Oh ini zaman pemilu, nggak boleh pulang. Saya tidur di atas, dia tidur di bawah saya. Itu tempat tidurnya susun. Kita seminar di Jayapura. Orang 7 dokter minta pulang, nggak ada satu yang boleh izin. Pemilu dilarang pulang. Nah, malam itu selesai seminar, besok menghadap orang 7, saya yang ke-7. Malam itu saya sembahyang terus. Lalu kompleks dokter-dokter itu bilang gini, ini malam terakhir, kita putar film. Film apa? Belum. Waktu semua pergi ke ruangan lain, saya dipanggil sama si itu, Berio itu. Cek, ayo Pak Ji. Udah, mau sembahyang, mau nulis surat loh. Sok suci. Gak bakal enggak, kamu bisa. Kamu sama saya, dulu saya. Gak mungkin kamu boleh pulang. Wong saya gak boleh, kamu gak boleh. Wong kamu lebih muda, lebih sedikit tugasnya di Irian Barat tahunnya. Ya, tapi saya berdoa Tuhan, semuanya lebih tua, semuanya lebih lama di Irian Barat. Aku baru, gak mungkin aku boleh pulang Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan apa? Di dalam aku segala perkara, pintu-pintu besi pun terbuka. Saya bilang, apa yang saya lakukan? Nulis surat. Jadi saya suruh ngarang surat. Nulis surat sama siapa? Sama kepala dinas. Padahal besok itu kita harus menghadap pribadi. Lucu enggak? Kita harus besok itu menghadap dia satu-satu mau minta izin pulang.
Tapi Tuhan berkata, nulis surat. Aneh enggak? Masuk akal enggak? Wong ketemu orangnya bisa kok nulis surat. Tapi saya nurut, suruh nulis Tuhan. Ya, tulis. Saya tulis kepada Ibu Kepala Dinas yang terhormat. Saya minta izin pulang berhubung karena ini istri saya mau melahirkan dan operasi. Istri saya tidak mempunyai orang tua dan hanya saya suaminya yang dapat menghibur dan mendampingi dia. Dan sebetulnya istri saya harus lahir di sini, melahirkan di sini, tetapi anak terlalu besar, 4,5 kilo. Tidak mungkin lahir karena tidak ada dokter spesialis di sini. Kalau mati, ya aku akan kehilangan segala-galanya. Udah, tutup. Saya percaya ibu mau mengerti keadaan saya dan izinkan saya pulang. Izin khusus pulang. Terima kasih. Selesai saya ambil surat itu. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau bekerja, urapi ini dan berbicara. Lalu saya tinggal tidur. Teman-teman habis malam-malam pulang, saya joyok-joyok, bangun, filmnya sudah bar. Saya bilang, aku nggak lihat film, nggak apa-apa, aku mau tidur. Saya bilang, nggak sok suci. Ya sudah, besoknya saudara tahu, yang satu menghadap semprot. Dokter pimpinan di Jayapura. Jadi gualake kayak macan. Gereng terus. Wangsal orang masuk. Ada Pak? Mau pulang? Tidak. Pelundung. Orang satu, orang dua, orang tiga. Yang bandel duduk. Bu, dengar dulu Bu. Akhirnya, ya saya dengar. Ngomong, tidak ada izin. Pulang, keluar, kerja. Ganti saya. Dia bilang, Cep, percuma. Kita yang tua-tua disemprotin, apalagi kamu? Dia bilang. Saya sembahyang terus. Karena surat saya pegangin. Lalu teman saya bilang, kowe bawa surat. Kowe iki dan wong ketemu kok malah nyodor di surat. Kowe iki dan apa iki? Aku bilang, memang cara ini cara edan. Carane wong edan ya. Saya masuk, ibunya dia bilang, mau Pak? Saya bilang, maaf Bu, mau memberikan surat. Iya toh? Saya nggak dusta toh? Tidak. Saya nggak bilang mau pulang. Tidak. Mau memberikan surat Bu. Ada apa? Duduk, saya berikan. Ya buka surat, saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, engkau bicara, sentuh hatinya, maka engkau akan buka pintu bersih. Doa. Umi terus. Tapi saya lihat dia. Saudara tahu, yang baca surat air mata turun. Dia membaca surat air matanya turun. Tetes, setetes. Dan dia berkata, engkau satu-satunya dokter yang aku izinkan pulang. Semuanya tidak aku perkenankan, hanya engkau. Dia berkata, kau pasti anak Tuhan ya, gak taunya dia orang Kristen. Dia bilang, kamu anak Tuhan ya? Ya Ibu, saya hamba Tuhan. Baik. Kalau tidak, surat ini tidak akan berbicara, menyentuh hati. Baik, yang ambil kertas sedikit. Satu-satunya dokter seluruh Irian Barat yang diperbolehkan pulang karena keadaannya urgen. Kasih tiket, pulang pergi. Saya pulang, ngantongin surat kecil itu. Saya bawa ke tata usaha, teman saya dokter yang lain masih nunggu. Dia kamu dimaki ya. Dia bilang, kamu enak ya, dimaki ya. Saya bilang, yang dimaki kamu. Saya bilang, lah kamu? Saya dapat izin.
Lalu dia buka. 7 masuk lagi protes. Tidak setuju. Saya tidak terima protes. Keluar semua kerja. Apa? Lalu saya pulang. Kenapa kamu diam? Nah, terus teman saya yang Rio itu bilang gini. Pantes ya, kamu tadi malam sembahyang. Aku lihat bro. Kamu dapat, aku enggak. Nah ini loh saudara. Engkau kalau mau berjalan dengan Tuhan, dimanapun engkau berada, Allahmu sanggup menolong engkau. Dalam keadaan apapun, engkau pasti tolong. Jangan takut menghadapi pencobaan. Karena Allah itu punya rencana yang indah di dalam kehidupanmu. Memang sementara engkau dijepit, engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan. Tapi jalani langkah demi langkah. Akhirnya tahu-tahu kamu selesai. Dan kamu lolos. Ternyata Tuhan punya rencana yang indah di Irian Barat. Saya dipakai Tuhan untuk khotbah di gereja di penjara. Saudara tahu Allah punya rencana yang luar biasa. Dan ternyata di Irian Barat Tuhan angkat tinggi-tinggi menjadi kaya. Jual apa? Es mambu. Bayangin, masuk akal dia. Istri saya bawa sana cuma bawa apa? Bawa esen, bawa apa-apa itu perlunya apa? Sebab nanti anak-anaknya kalau minta es mambu. Gak taunya di sana, pada waktu kita bikin, tetangga itu pada pesta dibikinkan anak-anak, dibikinkan es mambu. Orang bilang kok enak. Beli es mambu harga dulu zaman tahun 69 itu di sini harganya Rp5, di sana dijualnya Rp50. Dalam setengah tahun gaji saya saja dimakan 10 hari habis. Gaji untung es mambunya 4 kali gaji saya. Kita tidak pernah bisa memikirkan. Saya bilang, Tuhan, saya ke Irian Barat bakal mati garing, saya bilang. Gajinya itu loh Tuhan, sore tidak boleh praktek, gajinya itu cuma dimakan 10 hari habis. Tapi Tuhan mengatakan, menurut aku sudah sediakan segala-galanya. Ternyata di sana Tuhan buka jalan, bikin es mambu. Gaji 800 uang sana, es mambunya saya untungnya 3.000 setiap bulan. Bayangin. Jadi makan berkelimpahan, habis itu pikiran mulai terbuka. Lihat-lihat, wah orang Irian Barat kok tidak punya kursi, tidak punya. Alat rumah tangga sulit, segala sulit. Lalu Tuhan berkata, kamu datangkan dari Jepara ukiran-ukiran. Nanti kamu kaya dalam waktu singkat. Dalam waktu 6 bulan saya kaya raya. Beli mobil baru, guys. Sampai istri saya bilang, ternyata rencana Tuhan itu luar biasa ya, ajaib. Kita jadi kaya raya sekarang. Ya, mobil punya, segala punya, bayangin. Saudara. Dan saudara tahu, pada waktu saya pulang, pikirnya mau beli rumah, mau beli unit buat praktek, mau beli mobil. Tahu-tahu senang saya pulang. Istri saya sudah pulang dulu, 6 bulan. Saya pulang. Ani kita beli rumah, beli mobil. Kamu mau di mana? Istri saya bilang, saya pada waktu kecil, Tuhan sudah berbicara. Aku menetap di Bandung. Baik. Imani, segala perkara jadi. Saya menghadap ke Jakarta, saudara tahu. Saudara mau jadi dokter DPR. Yang utang siapa? Kakak saya. Karena apa? Istri saya di rumah, campur sama kakak saya, dia butuh modal, utang. Lalu yang diutangi bilang, kalau kamu yang tanda tangan, aku kasih utang. Kalau kakakmu enggak. Lalu karena dia DCG sama kakak saya, perempuan, dia tulis surat. Utang segini, tanda tangannya. Saya datang, orang yang utangi dia bilang,
Ayo bayar. Bayar apa? Saya bilang, aku udah utang kamu. Bon dikeluarin semua. Istrimu tanda tangan. Hah? Utang segini banyaknya? Saya bilang. Saya tanya, kenapa kamu utang? Enggak, aku yang utang. Lah kalau mau tanda tangan nih, kakakmu yang utang. Saya tanya, kamu bisa bayar enggak? Aku udah bisa bayar habis. Ya kayak orang dilolosi loh, maklum. Kempes lagi habis-habisan. Rumah-rumah kontrak. Lalu Tuhan memberikan penglihatan. Ini tuh saudara. Tuh lihat tuh Yusa. Wadah pohon tinggi. Berbuah lebat. Daunnya subur. Dan ada angin ribut. Buahnya rontok. Sebentar lagi ribut lagi. Daunnya rontok. Ribut lagi. Kulitnya ngelupas. Saya bilang, mati pohon itu, gepeng. Lalu Tuhan berkata, tidak bisa mati. Kenapa? Lihat, mata saya dibuka. Akarnya itu dalam sekali. Sampai bersumber pada air hidup. Mana mungkin Tuhan, pohon sudah melupas semua. Bisa. Di dalam Yesus segala perkara bisa terjadi. Lalu dilihatkan pohon kulitnya mulai tumbuh. Mulai berdaun, mulai berbuah. Saya tanya, siapa pohon itu Tuhan? Yusa. Saya. Ya. Jadi saya bakal gundul kayak gitu. Lebih gundul lagi. Saudara tahu, buka praktek. Beli unit bekas. Sisa-sisa dokter gigi yang sudah laku, saya bangun lagi, bikin lagi. Sewa, saya praktek. Nggak punya kenalan satu di Bandung. Praktek 1 hari belum tentu 1 pasien. Benar-benar dididik Tuhan. Sampai habis ludes. Pakaian dijual. Abonemen koran tidak bisa. Akhirnya saudara tahu. Sampai satu saat makan dari hari ke hari. Mau beli beras 2 kilo, tidak bisa. Beli beras setiap hari, secukup makan hari itu. Saya naik skuter adik saya, karena saya memelihara 3 adik saya di Bandung. Anak 3. Pembantu 1. Istri 1. Di situ saudara tahu kita dididik luar biasa. 1 tahun. Kantong tidak pernah megang duit 1 sen. Kalau ban skuter saya gundul, radialus, ya bukan radial kan nih. Kalau ban gundul itu biasanya kan jekong gitu. Radial tapi alus. Ya. Tidak bisa beli. Istri saya bilang gini, ini nek bane pecah. Kowe mau apa? Kalau bane pecah, aku tidak bisa kerja, tidak bisa praktek, tidak bisa nembel ki. Kalau duit sasen saya tidak punya. Nembel sepeda pada skuter pada waktu itu 25 rupiah. Tidak bisa bayar. Cabut gigi pada saat itu 1 kali cabut. Berapa itu pada waktu itu? Saya 50 apa berapa itu? 50 rupiah kalau salah. Jadi pada waktu itu saya miskin luar biasa. Sampai pada satu saat anak saya berkata, "Pak, besok bayar sekolah lupa." Istri saya nimbung. Besok ya berasnya habis. Ikan makannya sama ikan asin. Tapi untungnya anak-anak luar biasa. Yang paling besar barusan 6 tahun. Barusan sekolah TK. Tapi mereka semua takut lutut. Saya katakan, nak, berdoa, minta kepada Bapak. Saya bilang, istriku, minta kepada Bapak. Saya tanya anak saya, kamu bayar sekolahnya kapan? Tanggal 10. Oh ini barusan tanggal 7 kok nak. Masih tanggal 10 tuh nanti. Ya kurang 3 hari loh Pak. Nggak nyeleng ini Pak. Dapetnya kan sedikit-sedikit Pak.
Tidak apa-apa, itu urusannya bapakmu. Tapi istri saya, lah kalau beras kan sesuk toh, wis urgen. Saya bilang, ya. Tapi saudara tahu saya di praktek hanya bawa Alkitab. Kalau tidak ada pasien, saya baca Alkitab berdoa. 3 jam itu nongkrong. Saya bilang, Tuhan, kasih pasien sih Tuhan. Istri anak-anak saya minta makan. Saya bilang, Tuhan bilang apa? Ya, aku kasih pasien. Ada pasien satu datang. Wah, hati saya mah piung. Kan lumayan ya dah. Demikian pasien tak terawat, wah giginya perlu dicabutin beneran. Bakal banyak ini ya dah. Cabut suntik, cabut cetil, ora, cabut 2 ya. Pikir saya kalau 1 kan kelamaan. Kalau 2 kan lumayan 50, 100 ya dah. Cabut 2 jeglek selesai, pasiennya bilang apa? Ibu-ibu. Wah ini nanti mesti dijabuti semua terus bikin gigi palsu toh Pak ya? Iya. Bu, saya bilang gitu. Ya nanti bayarnya sekalian saja Pak. Makan aku. Piye ini aku bilang itu. Tuhan, engkau saya minta pasien kok engkau kasih. Loh lah, kowe tadi minta apa? Minta pasien toh? Tak kasih ini pasien. Lah kok enggak bayar? Loh bayar kan enggak, itu kan urusan nanti. Kamu enggak bilang minta duit kok. Ini loh saudara, saya dibelajar Tuhan berdoa dengan tepat. Ini harus. Kita kerap kali itu tidak berdoa dengan tepat. Saya diajar Tuhan praktek. Berdoa dengan tepat. Saya bilang Tuhan, minta pasien, kasih, tapi tidak bayar. Lain kali saya bilang, salah, minta pasien, datang, bayar. Ya, nggak mau saya sekarang diakali lagi. Saudara tahu pulang nggak bawa uang 1 sen. Kalau saya pulang, boleh tanya istri dan anak-anak. Kebiasaan mereka, kalau sudah waktunya saya pulang, selalu di depan pintu mereka. Karena apa? Tanya hasil. Saya masukkan pin, saya ketawa-ketawa. Ketawa-ketawanya itu bukan bawa hasil banyak karena diakali. Saya masuk, terus itu ketawa-ketawa. Wah, papa ketawa-ketawa. Puji Tuhan. Aku bilang puji Tuhan. Terus dia bilang apa? Pak, bawa uang berapa? Langsung muka berubah. 0, Pak. Ya. Langsung anak perempuan saya berkata apa? Besok makan apa, Pak? Yang namanya dokter dididik Tuhan sampai habis sama sekali. Tapi saya katakan, besok urusan besok. Tapi saya tanya istri saya, berhasil tak kanggo isu-isu ada enggak? Ada teh isu tok. Awanin teh. Ya wis ben. Pakaiane piye? Ora iso. Wis pas-pasan bodoh kabeh entek. Lah apa yang bisa didol? Enggak ada, udah habis. Ya wis lah. Anak ini sekolah tanya lagi. Mak medun sekolah mau masuk kelas bilang, "Pak, matanya itu sayu dia enggak, Pak. Nanti kalau nih pulang ada nasi, Pak." Bayangin, saudara. Hati orang tua ini hancur pada waktu itu. Saya katakan, ada. Padahal saya tidak tahu dari mana. Saudara. Tapi saya katakan ada. Dari mana, Pak? Engkau boleh lihat nanti. Sekarang belum tahu. Tapi pasti Bapakmu menyediakan. Karena firman Allah berkata, burung diberi makan. Engkau akan diberi. Pada waktu itu saya pulang. Saya ajak istri saya berdoa. Ayo masuk kamar sembahyang. Kenapa? Anakmu tadi minta makan. Nasi sudah habis. Lalu kita berdoa. Saya katakan, Tuhan, anakku menjerit kepadaku. Engkau dengar. Sekarang aku jerit kepadamu. Beri aku makan.
Saat itu Tuhan mengatakan, aku sudah kirim makanan buat engkau. Aku sudah sediakan segala-galanya untuk engkau. Jangan engkau takut dan khawatir. Tuhan bicara begitu, saya bangunkan istri saya. Jangan takut, Allah sudah kirim makanan untuk kita. Istri saya bilang apa? Dari mana? Engkau nanti tahu. Sebabnya apa? Istri saya sedih begitu. Sebab istri saya sudah minta izin pada saya. Dia mengatakan, saya minta bagian warisan saya kepada kakak saya. Karena dia anak 3. Kakak perempuan laki dan perempuan dia yang paling kecil. Ayah ibunya sudah meninggal. Dan mereka punya toko onderdil. Setiap bulan dibagi 2 orang. Saya tidak pernah dikasih. 1 sen pun tidak pernah. Kemudian istri saya bilang, saya mau tuntut minta bagian dari mereka. Saya bilang, kalau engkau minta, engkau pulang. Tidak usah turun aku. Saya keras luar biasa. Demikian juga ayah ibuku pun aku tidak minta 1 sen. Kita keadaan seperti ini. Bapak yang akan memelihara, bukan manusia. Karena kita berharap kepada Bapa. Aku bertanggung jawab. Kalau sampai kamu tidak bisa makan, jangan panggil aku suamimu. Saya keras sekali. Jadi pada saat seperti itu, dia nuntut. Nah, sekarang bagaimana anak kita minta makan? Allah sudah mengatakan, aku sudah beri kamu makan. Aku sudah kirim. Selesai berdoa, bel bunyi. Kiriman apa? Beras. Dari mana? Dari ibu saya di Jepang. Ibu saya tidak tahu kalau saya kekurangan. Siapa yang mengira kalau anaknya dokter kekurangan? Tidak mungkin. Tapi di Jepara ada beras besar-besar, rojo lele. Panjang-panjang. Dia bilang, meskipun anakku dokter, tidak bakal pernah makan beras besar kayak gini. Selama aku di Jepara berapa puluh tahun, belum pernah panen raja lele seperti ini besar-besarnya. Wah, anakku tak kirimannya berapa? 20 kilo. 3 hari dari Jepara ke Bandung. 3 hari, saudara. Berarti Allah sudah tahu bahwa tepat hari itu beras tidak ada. Tepat hari itu uang tidak ada. Tapi Allah 3 hari yang lalu sudah kirim dari kota Jepara. Betul tidak? Allah kita maha tahu. Datang tepat. Waktu saya tanya, dari mana? Dari Jepara. Buka beras 20 kilo. Tuhan mama bilang, nak, aku ingat engkau. Biarpun kamu dokter, ada beras wangi, rojo lele. Ini buat engkau dan anak-anakmu. Saudara tahu. Mama tidak tahu kalau saya dalam keadaan yang terjepit sedang dididik Tuhan. Lalu istri saya bilang apa? Puji Tuhan, sekarang sudah ada beras. Percaya? Allahmu sudah mengatur segala-galanya. Tapi ikannya apa? Kangkung nggak ada, ikan asin ya sudah habis. Tidak apa-apa, saya bilang, nanti Bapak kirim. Sebentar lagi, datang lagi. Kiriman melalui bis lain. Apa? Ayam goreng Kalasan. Datang 2 ekor sampai besek. Ya toh, kakaknya istri saya yang ngirim. Jab dia kalau ngirim dokter ngasih 1 kan tidak enak. 2. Tidak taunya dokter emeh kelaparan. Lalu selesai cepat dimasak, saya jemput anak. Keluar pertama kali ketemu saya, apa anak perempuan saya? Pak, ada nasi. Ada. Dari mana? Papa hutang. Enggak. Allah bapakmu kirim melalui mak dari Jepara. Dia berkata apa? Langsung pulang masuk kamar, tekuk lutut. Tuhan Yesus, engkau Allahku yang kaya. Engkau Allahku yang baik. Engkau Allahku yang memelihara. Saudara tahu, makan dan senang. Kita jalan langkah demi langkah bersama dengan Tuhanmu. Apapun yang sedang kau hadapi, jangan khawatir. Allahmu sudah tahu yang terbaik untuk engkau. Kalau masa engkau dalam kepicikan, kau akan diberi kekuatan.
Pada masa engkau sanggup, engkau dibiarkan untuk berjalan seorang diri. Tetapi sampai kepada waktunya engkau tiba di tempat dan engkau diangkat tinggi-tinggi. Jangan kira bahwa saya tidak mengalami penderitaan. Sama, semua hamba Tuhan dididik dari bawah. Sekarang saya hidup dalam kelimpahan luar biasa. Karena apa? Naik terus ke tingkat yang lebih tinggi. Maka jangan putus asa, jangan kecil hati. Hadapi segala perkara menurut kehendak Tuhan dan ucapkan syukur.